Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita kembali akan melakukan pembahasan terkait tentang pengelolaan kinerja di PMM yang sudah 100% dan juga di e-kinerja BKN. Nah, tentunya setelah kita ini 100% kita dapatkan di PMM, kita melanjutkan untuk melakukan sinkro ke PMM ke BKN, teman-teman. Nah, di sini tentunya banyak sekali teman-teman yang mendapatkan kendala, mungkin saja misalkan gagal melakukan sinkro PMM dikarenakan APK doesn't exist atau mungkin juga wishlist ya. Mungkin di sebagian besar juga teman-teman ada yang berhasil muncul untuk di bagian RHK, baik itu utama maupun juga yang pendukung. Nah, pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu 13 permasalahan dan juga solusinya tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar atau PMM dengan e-kinerja BKN. Kira-kira 13 permasalahan itu apa dan solusinya bagaimana? Mungkin saja teman-teman nanti mendapatkan berbagai macam permasalahan yang masuk dalam pembahasan kita ini. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama yaitu ketika teman-teman mendapatkan pesan error di KS maupun juga guru ya, atau DKS dan juga guru, ini adalah terkait tentang tombol sinkron PMM ternyata tidak muncul di e-kinerja BKN. Banyak sekali teman-teman yang ketika sudah selesai melakukan pengelolaan kinerja di PMM kemudian masuk ke kinerja BKN, namun tombol sinkronnya itu kok nggak muncul ya. Ini nggak sama dengan punya teman-teman yang lain. Seharusnya di sini ada tombol sinkronnya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan mendapatkan tampilan atau kasus yaitu tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja BKN, ini diperlukan pembaharuan data NIP ya, atau nomor induk pegawai pada verbal PTK yang sesuai dengan SIASN. Nah, silakan teman-teman meminta tolong kepada teman-teman operator dapodiknya ya untuk memperbaiki yaitu data NIP pada verbal PTK, karena yang memiliki akses sana itulah biasanya dari teman-teman operator dapodik ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya di sini juga sudah disampaikan yaitu operator sekolah ini melakukan pembaharuan data NIP pada sistem verbal PTK Kemdikbudristek. Yang pertama, pegawai melihat data NIP yang terdaftar di SIASN dan memberikannya kepada operator sekolah ya. Nah, kemudian yang kedua, operator sekolah ini melakukan pembaruan NIP dari pegawai pada aplikasi verbal PTK. Yang ketiga, dalam kurun waktu beberapa hari ya setelah peremajaan NIP, guru dapat melihat tombol sinkron di PMM di e-kinerja BKN. Jadi setelah dilakukan perbaikan ini, dilakukan tindakan, teman-teman silakan login ke aplikasi e-kinerja BKN, kemudian nanti akan secara berkala muncul ya untuk tombol sinkro PMM yang ada di e-kinerja BKN. Kemudian untuk yang kedua, mungkin saja teman-teman ketika melakukan sinkron di e-kinerja BKN yang diperoleh data dari PMM mendapatkan tampilan seperti ini. Gagal melakukan sinkro PMM dikarenakan pegawai belum membuat SKP di PMM. Kemudian kita klik OK kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan pesan error di KS dan juga guru seperti ini, yaitu pegawai belum membuat SKP di PMM. Jadi kalau pegawai belum membuat perencanaan di PMM hingga disetujui atasan dan juga disepakati ya, inilah tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau misalkan kita dapat tampilan seperti ini, maka tindak lanjutnya di bawah ini ya, yaitu pegawai terkait itu melanjutkan proses perencanaan di PMM. Jadi pegawai membuat perencanaan di PMM hingga disepakati atasannya dan juga disepakati ya. Setelah perencanaan selesai dibuat di PMM, maka pegawai bisa mencoba kembali tombol sinkron PMM yang ada di e-kinerja BKN, teman-teman. Nah, tentunya di sini baik itu dari guru maupun juga atasan ini harus terlebih dahulu untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja yang ada di PMM ya. Setelah itu kita login ke e-kinerja BKN untuk melakukan sinkron. Dan selanjutnya untuk error yang ketiga, yaitu mungkin teman-teman yang ada yang mengalami data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Jadi tampilannya di bawah ini yaitu gagal melakukan sinkron dikarenakan data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja.
Nah, artinya di sini data UNOR ya atau unit organisasi dari pegawai terkait terdeteksi tidak aktif di e-kinerja dan atau di SIASN. Maka tindak lanjut yang dapat dilakukan ini adalah admin instansi melakukan perbaikan di e-kinerja BKN. Jadi instansi memastikan UNOR terkait di e-kinerja BKN dan SIASN keduanya ini berstatus aktif ya. Jadi sinkron PMM itu akan gagal kalau salah satunya itu ternyata tidak aktif teman-teman. Kemudian setelah diperbaiki, pegawai maupun juga instansi ini dapat melakukan sinkron di PMM ya. Kemudian untuk yang keempat yaitu manakala teman-teman melakukan sinkron di PMM, di sini gagal yaitu tampilannya data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Jadi di sini kasusnya adalah atasan guru yaitu kepala sekolahnya pada UNOR terkait itu belum membuat SKP di e-kinerja. Maka tindak lanjutnya ini adalah atasan guru yaitu kepala sekolah atau admin instansi dapat memperbaiki di e-kinerja BKN. Nah, opsi A yaitu kepala sekolah melakukan sinkron di e-kinerja BKN atas informasi dari guru. Yang B, admin instansi melakukan sinkron PMM untuk kepala sekolah terkait di e-kinerja. Kemudian jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di e-kinerja itu sukses, maka guru pun atau admin instansi dapat mencoba kembali untuk melakukan sinkron di PMM ya, yaitu di e-kinerja BKN teman-teman. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah melakukan sinkron, inilah kasus yang terjadi pada kepala sekolah dan juga guru ya, yaitu nama sekolah atau nama UNOR ya, unit kerja ini tidak sama dengan data di PMM. Maka penjelasannya itu adalah sebagai berikut ya. Terdapat perbedaan nama sekolah yang ada di Dapodik dengan nama UNOR yang ada di SIASN atau e-kinerja BKN. Jadi terdapat dua potensi penyebab error ini terjadi. Kondisi A, ini terdapat perbedaan nomenklatur antara Dapodik dengan SIASN atau e-kinerja. Contohnya Dapodik tertulis SD Negeri 4 pagi, kemudian di SIASN e-kinerja tertulis yaitu SDN 4 pagi. Nah, biasanya kalau misalkan yang di e-kinerja BKN itu kan disingkat ya, SDN gitu. Kalau misalkan di PMM itu berdasarkan dari NPSN yaitu SD Negeri teman-teman. Kondisi B, ini adalah UNOR dari pegawai belum diperbaharui ya di SIASN e-kinerja. Contohnya di Dapodik tertulis di sekolah yang baru, misalkan SD Negeri 5 Petang, di SIASN itu terdata sekolah yang lama, misalkan SD Negeri 7 pagi. Nah, ini lazim terjadi pada teman-teman yang mungkin melakukan mutasi ya, baik itu diangkat menjadi P3K, PNS atau mungkin juga mutasi pada umumnya. Kalau misalkan belum diperbaiki ya, ini akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jika pegawai mendapatkan kondisi yang A, yang seperti ini ya, jadi pegawai ini dapat melanjutkan sinkron PMM. Nah, di sini dan akan sukses ya. Jadi admin instansi akan mendapatkan catatan perbaikan nama UNOR yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan kasus ya, ini adalah nama sekolahnya sama, namun perbedaannya itu hanya terletak pada singkatan saja. SDN dan juga SD Negeri ini adalah sama, nggak masalah ya teman-teman, silahkan dilanjutkan saja. Namun kalau misalkan terjadi yang kedua ya, yaitu di sini kita pindah tapi kita mutasi tapi belum berubah untuk UNOR-nya. Nah, jika mendapatkan kondisi B, maka pegawai diharapkan untuk mengurus perpindahan UNOR dengan admin instansi terlebih dahulu sebelum mencoba kembali proses sinkronisasi PMM. Nah, teman-teman tentunya bertanya-tanya, untuk admin instansi itu siapa? Admin instansi itu adalah dinas pendidikan, teman. Teman-teman bisa menuju ke bidang kepegawaian dinas pendidikan atau ketenagaan ya, atau di BKPSDM-nya. Nah, selanjutnya untuk tidak lanjut di sini perbaikan dilakukan oleh admin instansi di e-kinerja dan SIASN. Untuk kondisi A, admin instansi dapat mengetahui perbedaan nama UNOR yang terdapat di PMM melalui menu log sinkronisasi PMM. Nah, ini teman-teman perlu diketahui ya oleh teman-teman admin instansi. Kemudian di e-kinerja BKN, di e-kinerja dan juga melakukan pembaharuan nama UNOR pada menu manajemen UNOR ya. Kemudian untuk yang kondisi B, admin instansi dapat melakukan update UNOR dari pegawai melalui menu manajemen pegawai di e-kinerja teman-teman. Dan berikutnya untuk yang keenam, yaitu ketika teman-teman mendapatkan pesan error di guru ya.
pesan error di guru. Jadi setelah teman-teman melakukan sinkron di PMM, di bagian bawah ini gagal melakukan sinkron dikarenakan atasan pegawai tidak sama dengan PMM. Terdapat perbedaan data kepala sekolah yang terdaftar di PMM dengan yang ada di e-kinerja atau di SIASN. Maka tindak lanjutnya, misalkan di sini ya, ini adalah di sini nggak sama dengan yang di sini kan. Jadi tindak lanjutnya, admin instansi melakukan perbaikan data di e-kinerja dan SIASN. Nah, di sini yang pertama. Dan di sini langkah pertama yaitu admin instansi dapat mengetahui perbedaan atasan yang terdapat di PMM melalui menu log sinkronisasi PMM di e-kinerja ya. Kemudian yang kedua, admin instansi melakukan pembaruan data atasan UNOR di e-kinerja dan SIASN sesuai dengan PMM. Yang ketiga, setelah dilakukan pembaruan data, admin instansi dapat melakukan sinkron PMM untuk pegawai yang terkait ya. Ini adalah untuk teman-teman yang mengalami kendala terkait tentang atasan pegawai tidak sama dengan PMM ya. Kemudian error di guru ya. Jadi ketika teman-teman di sini melakukan sinkron, di sini tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Nah, banyak sekali teman-teman yang mendapatkan kendala yaitu ternyata tidak ada RHK yang bisa dikaitkan nih. Jadi di sini terdapat RHK atau rencana hasil kerja dari kepala sekolah yang belum sesuai dengan konten RHK yang ada di PMM. Maka tindak lanjut dan juga solusinya adalah atasan guru, dalam hal ini kepala sekolah atau admin instansi, ini dapat memperbaiki di e-kinerja. Nah, opsi A, kepala sekolah melakukan sinkron di e-kinerjanya atas informasi dari guru. Kemudian opsi B, jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di e-kinerja ini sukses, guru atau admin instansi dapat mencoba kembali untuk melakukan sinkron PMM yang ada di e-kinerja BKN ya teman-teman. Dan berikutnya ini adalah untuk yang ke-8, pesan error di guru dan juga kepala sekolah. Unit kerja atasan tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan teman-teman setelah melakukan sinkronisasi, unit kerja atasan tidak ditemukan atau honor dari pegawai terkait di e-kinerja tidak memiliki unit kerja atasan, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu admin instansi di e-kinerja yang melakukan perbaikan ya. Jadi langkahnya, admin instansi memastikan seluruh unor sekolah di e-kinerja memiliki unor atasan melalui menu manajemen unor ya. Yang kedua, setelah perbaikan dilakukan, admin instansi dapat mencoba kembali sinkron di sinkron PMM yang ada di e-kinerja teman-teman. Kemudian untuk yang ke-9 yaitu ada tampilan seperti ini, yaitu APK doesn't exist in waitlist ya. Ini pesan error di guru dan juga kepala sekolah. Jadi di sini maksudnya adalah terdapat maintenance di aplikasi e-kinerja sehingga tidak dapat mengambil data PMM untuk sementara waktu. Nah, kalau misalkan tampilan seperti ini, maka langkah berikutnya kita apa? Langkah berikutnya, nah ini adalah tim pengembang ini e-kinerja yang melakukan tindak lanjut ya berdasarkan dari laporan pegawai. Yang pertama, pegawai melakukan screenshot ya atas pesan error yang terjadi. Yang kedua, pegawai mengirim screenshot disertai waktu kejadian kepada ini melalui helpdesk BKN ya. Jadi alamatnya adalah di support.sisn.bkn.go.id teman-teman. Dan berikutnya, kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu gagal melakukan sinkron PMM dikarenakan profil pegawai not found ya, tidak ditemukan. Jadi terdapat maintenance PNS tersebut, data PNS ID-nya itu masih belum dipadankan ya, dengan dua kemungkinan. Yang pertama, pegawai bukan guru ASN. Kemungkinan yang kedua, guru ASN tapi datanya tidak sesuai sehingga gagal dipadankan. Mungkin teman-teman belum melakukan pemutakhiran data misalkan ya, ketika sudah mendapatkan SKP 3K misalkan, namun di dapodiknya ini belum dipadankan, belum disesuaikan, maka tampilannya ya seperti ini ya. Nah, untuk tindak lanjutnya, jika pegawai bukan guru ASN, maka PPSI perlu keluarkan data pegawai tersebut dari guru ASN ya, sehingga dapat melakukan pengiriman e-kinerja secara manual. Yang kedua, jika guru ASN namun datanya tidak sesuai sehingga gagal padan, maka guru perlu memberikan informasi tambahan untuk keperluan pemadanan teman-teman. Ini adalah terkait tentang error di guru dan KS. Dan berikutnya untuk kasus permasalahan yang keempat ya, ini error di guru dan juga kepala sekolah. Nah, misalkan di sini gagal melakukan sinkron PMM dikarenakan pegawai bukan guru ASN misalkan. Nah, tampilan seperti ini. Ketika kita klik OK, ya kita terpaksa nggak bisa lanjut kan untuk sinkronnya.
Jadi kalau misalkan ada tampilan pegawai bukan ASN, jadi di sini adalah terdapat kekeliruan dalam flagging untuk pengguna fitur sinkro PMM ya. Jadi error jenis ini berpotensi muncul pada kasus yang A, yaitu guru ASN yang salah teridentifikasi bukan guru ASN. Yang kasus B ini adalah pegawai yang bukan merupakan guru ASN namun mendapatkan fitur sinkro PMM. Nah ini adalah errornya terjadi karena dua kemungkinan ini. Nah dalam kasus yang terjadi, pegawai dapat melakukan konfirmasi apakah YBS yang bersangkutan itu guru ASN ataukah non ASN. Kemudian hasil konfirmasi dari yang bersangkutan ini akan diteruskan kepada admin instansi ya untuk mendapatkan tindak lanjut yang sesuai. Nah untuk kasus yang A misalkan pegawai akan diidentifikasi sebagai guru ASN di e-kinerja sehingga dapat melanjutkan proses sinkro PMM. Yang kedua, untuk kasus yang B ini adalah pegawai akan dikeluarkan dari pengguna fitur sinkro PMM sehingga pengisian e-kinerja ini nanti dapat dilakukan secara manual teman-teman. Kemudian untuk tindak lanjutnya sendiri yaitu admin instansi di e-kinerja yang melakukan tindak lanjutnya ya. Yang pertama, pegawai melakukan konfirmasi apakah yang bersangkutan itu merupakan guru ASN ataukah bukan. Yang kedua, admin instansi dapat melihat laporan pegawai pada fitur log sinkronisasi PMM. Yang ketiga, admin instansi melakukan koreksi pada pengguna sinkro PMM ya. Nah, di sini adalah untuk yang jika pegawai menyatakan dirinya adalah guru ASN, maka admin instansi dapat memperbaiki flaggingnya sehingga pegawai itu dianggap guru ASN. Yang B, jika pegawai menyatakan dirinya adalah bukan ASN ya, maka admin instansi dapat memperbaiki flagging sehingga pegawai dihilangkan dari pengguna fitur sinkro PMM dan nanti melakukan melalui manual ya. Setelah perbaikan flagging dilakukan oleh admin instansi, pegawai terkait dapat melakukan logout dan login kembali ya ke e-kinerja dengan kondisi data yang sudah sesuai. Dan berikutnya untuk yang ke-12 ya, yaitu ketika terjadi error di guru dan KS yaitu gagal melakukan sinkro PMM dikarenakan unexpected period value. Jadi unexpected period value itulah terdapat isu teknis sinkronisasi data dengan PMM untuk sementara waktu. Maka hal yang dapat dilakukan yaitu tim pengembang e-kinerja ini yang melakukan tindak lanjutnya berdasarkan laporan pegawai ya. Jadi pegawai melakukan screenshot atas pesan error yang terjadi. Pegawai mengirimkan screenshotnya disertai dengan NIP waktu kejadian kepada kepada helpdesk ya, helpdesk BKN yaitu support@sisn.bkn.go.id. Nah selanjutnya untuk yang terakhir ini adalah ketika teman-teman melakukan sinkron yaitu ada tampilan request valid with status kode 500. Artinya terdapat isu teknis sinkronisasi data dengan PMM untuk sementara waktu saja ya. Yang perlu dilakukan apa? Ini sama dengan yang di sini ya, yaitu tim pengembang e-kinerja yang nanti akan melakukan tindak lanjut berdasarkan dari laporan pegawai. Jadi langkah kita sebagai pegawai adalah melakukan screenshot atas pesan error yang terjadi ini ya kan. Kemudian kita kirimkan screenshotnya disertai dengan NIP dan waktu kejadian. Ini adalah melalui helpdesk BKN. Ini adalah alamatnya. Itulah teman-teman untuk 13 kasus dan juga solusi yang mungkin akan bisa membantu teman-teman terkait tentang pengelolaan kinerja BKN dan juga PMM ya, menu sinkronisasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.